Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ainingtyas, saya dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Manajemen Pendidikan Islam ke semester 6. Di sini saya akan membuat video dengan judul Administrasi Perkantoran Modern. Jadi di sini saya akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama, pengertian dari administrasi perkantoran modern itu sendiri, kedua, ruang lingkupnya apa saja, dan yang terakhir ada pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh administrasi perkantoran modern ini. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita belajar bersama-sama. Administrasi secara etimologi berasal dari kata Latin, yaitu ad, intensif, minister, yaitu melayani dan membantu. Administrasi menurut KBBI adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Kantor berasal dari bahasa Belanda, yaitu kantor, yang mempunyai arti ruangan atau tempat kerja, tempat instansi, dan lain-lain. Jika dalam bahasa Inggris office, yaitu mempunyai arti tempat untuk memberikan pelayanan, ruang tempat bekerja, atau posisi. Dalam artian, kantor merupakan tempat untuk menyelenggarakan administrasi atau tata usaha. Kamus Bahasa Besar Indonesia mengartikan sebuah modern adalah dengan makna terbaru, mutaakhir, sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Perkantoran modern mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki bangunan dan tata ruangan yang baik, menggunakan alat dan perlengkapan yang tepat, dan para pegawai disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perkantoran modern juga sering digambarkan dengan segala kegiatan yang diserbakan dengan komputer. Nah, itu tadi penjelasan dari pengertian administrasi perkantoran modern. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwasanya administrasi perkantoran modern itu adalah rangkaian aktivitas dari merencanakan, pengontrolan hingga penyelenggaraan tertib suatu pekerjaan ketetausahaan atau perkantoran yang didukung oleh perlengkapan dan peralatan modern. Kemudian selanjutnya saya akan langsung saja membahas yang kedua, yaitu di sini ada kegiatan perkantoran dan sarana dan fasilitas perkantoran. Jadi kita bahas dulu yang pertama, yaitu kegiatan perkantoran. Kegiatan perkantoran mencakup 4 hal, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan yang terakhir ada pengawasan perkantoran itu sendiri. Kita bahas dulu yang perencanaan. Perencanaan dari kantor tersendiri itu terdapat 9, yaitu yang pertama perencanaan gedung. Jadi sebelum kita membuat suatu kantor, maka kita juga harus merencanakan desain gedung itu seperti apa dan sebagainya. Yang kedua, kita harus juga menata ulang sebuah kantor, maksudnya untuk mengatur tata letaknya kantor. Misalkan kantor HRD di sebelah kanan, kantor kepala sebelah kanan, dan kantor customer service di depan dan lain sebagainya. Itu tata letak juga penting. Kenapa? Karena di sini mempermudahkan konsumen kita ketika nanti mencari ruangan yang ingin dituju. Kemudian yang ketiga ada penerangan atau pencahayaan. Penerangan atau pencahayaan juga sangat penting di dalam sebuah ruangan kantor tersebut. Kalau misalkan tidak ada pencahayaan ataupun penerangan dalam ruangan, pasti akan kesulitan dalam mengerjakan segala sesuatunya. Kemudian yang keempat, ventilasi. Ventilasi juga penting. Kenapa? Karena kalau misalkan di dalam sebuah ruangan yang cukup pengap dan tidak ada ventilasi udara sama sekali juga akan mengganggu proses kegiatan bekerja itu sendiri. Kemudian yang kelima, ada perlengkapan peralatan dan perabatan kantor. Ini juga harus harus selalu ada dalam kantor tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak punya alat, kita nggak punya alat dalam perkantoran tersebut, ya kita mau memakai apa untuk memfasilitasi diri kita bekerja dan untuk memuaskan pelanggan juga nggak ada gitu. Kemudian yang ketujuh ada anggaran. Anggaran juga penting untuk dikontrol. Perencanaan penganggaran juga sangat penting. Kemudian yang kedelapan ada standar kualitas kerja. Standar kualitas kerja ini juga harus diperhatikan. Karena setiap organisasi, setiap kantor, setiap lembaga dan sebagainya mempunyai standar kinerja yang berbeda-beda. Kemudian yang kesembilan ada sistem informasi dan telekomunikasi. Kemudian kita langsung beranjak yang kedua, yaitu pengorganisasian perkantoran. Jadi di sini intinya adalah pembagian tugas yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh SDM-nya. Kemudian yang ketiga ada pengarahan perkantoran. Jadi pengarahan perkantoran di sini juga dipentingkan untuk membantu karyawan untuk memecahkan masalah.
ketika mereka didapati mempunyai suatu konflik. Jadi perusahaan pasti punya manajer, dan manajer ini fungsinya untuk mengarahkan para karyawan kalau misalkan mereka punya masalah dengan sesama karyawan ataupun punya masalah sama atasan dan lain sebagainya. Jadi di sini pengarahan dimaksudkan untuk itu. Kemudian yang keempat ada pengawasan perkantoran. Pengawasan perkantoran di sini dimaksudkan untuk kalau misalkan barang atau peralatan yang kita di suatu kantor itu ada kehilangan, kerusakan, maka yang mempunyai tugas ini juga harus cukup kompeten untuk melihat bahwasanya oh ternyata barangnya sudah habis, oh ternyata barangnya sudah tidak layak pakai. Jadi harus diawasi sedemikian rupa untuk menanggulangi adanya nanti kalau misalkan kekurangan pada saat kita sedang mengerjakan kegiatan proses bekerja tersebut. Jadi pengawasan dalam kantor itu juga sangat perlu. Kemudian kita menginjak yang kedua, sarana dan fasilitas perkantoran. Di sini terdapat 5, yaitu yang pertama lokasi kantor, yang kedua gedung, yang ketiga ada peralatan, keempat interior, dan yang terakhir ada mesin-mesin kantor. Saya jelaskan dulu yang pertama, lokasi kantor. Lokasi kantor di sini juga sangat dipikirkan matang-matang karena lokasi kantor itu juga harus mempunyai tempat yang strategis kalau misalkan kita ingin memikat calon pelanggan. Kalau misalkan tempat atau lokasi yang tidak strategis, maka konsumen itu pasti akan kesulitan mencari tempat atau kantor kita. Jadi usahakan kantor yang ingin kita kelola nantinya itu mempunyai tempat yang strategis. Kemudian gedung. Gedung ini juga sangat penting diperhatikan. Kenapa? Karena dalam gedung ini harus memperhatikan adanya pengamanan. Pengamanan di sini bisa berupa satpam, bisa berupa cleaning service sebagai pembersih dan sebagainya. Jadi gedung ini maksudnya di sini ada yang mengamankan, ada yang membersihkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada peralatan. Peralatan tadi sudah dijelaskan. Peralatan di sini bisa dimaksudkan dengan printer, alat tulis kantor seperti pulpen, pensil dan lain sebagainya. Bisa fotokopian, komputer dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat interior. Interior di sini suasana kantor, suasana dalam ruangan itu juga sangat memikat konsumen. Misalkan interior yang kita pasang sangat menarik, pasti akan juga membuat merasa nyaman si pekerja dengan si konsumen. Jadi interior juga harus sangat diperhatikan. Kemudian yang terakhir ada mesin-mesin kantor. Tadi sudah saya jelaskan, di peralatan juga ada mesin-mesin kantor seperti alat printer, ada fotokopian, ada lain sebagainya. Kemudian kita langsung masuk pada poin pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh administrasi perkantoran. Jadi di sini ada 6 pekerjaan yang dilakukan oleh administrasi perkantoran, yaitu yang pertama, mengumpulkan atau menghimpun. Jadi tugasnya yaitu mengumpulkan semua data. Ketika data itu sudah terkumpul, disimpan dahulu. Kemudian yang kedua yaitu mencatat. Setelah sudah disimpan, kemudian kita rekap. Oh ternyata ini saja yang dimasukkan. Jadi kita catat apa saja poin-poin yang penting. Kemudian yang ketiga mengolah. Ketika sudah dicatat, kita olah. Oh ternyata orang ini konsumen kita, yang misalkan saja contohnya kita mendirikan sebuah kantor untuk pengkreditan uang. Maka kita kan juga harus mengumpulkan data. Kemudian intinya, oh ternyata orang ini kalau misalkan kreditnya bayarnya lancar, itu masuk poin kedua yaitu mencatat. Kemudian kita olah, oh ternyata kayak gitu, oke deh kalau gitu kita cairkan dananya dan sebagainya. Kemudian yang keempat menggandakan di sini bukan berarti uang yang kita berikan kepada orang itu digandakan, bukan. Maksudnya di sini adalah menggandakan yaitu data yang diberikan itu kita gandakan. Jadi kantor juga mempunyai, konsumen juga mempunyai. Maksudnya seperti itu. Dan yang terakhir ada menyimpan. Jadi semua data yang sudah yang diolah tadi, semua data yang sudah diberikan kepada kita, maka kita juga berhak menyimpannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.